Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini atau hari ini tepatnya merupakan pelajaran pertama kita tentang PJOK yang di kelas 3 ini ya. Jadi pada kelas 1, kelas 2 kemarin kalian juga mempelajari tentang PJOK. Begitu juga pada kelas 3 ini nanti. Nah, pada pembelajaran pertama nanti kita akan belajar tentang gerak berjalan dan berlari. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah semoga apa yang kalian pelajari ini nanti bisa cepat kalian pahami. Baik, ya. Untuk pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang gerakan berjalan dan berlari. Jadi gerakan berjalan dan berlari ini merupakan gerakan yang pasti kalian lakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Namun untuk pelajaran PJOK ini nanti ada beberapa macam untuk gerakan berjalan dan juga berlari. Kita akan belajar tentang berjalan terlebih dahulu. Berjalan adalah menggerakkan kaki maju ke depan secara perlahan dalam posisi yang benar secara bergantian. Jadi istilah atau pengertian dari berjalan seperti ini: menggerakkan kaki maju ke depan secara perlahan dalam posisi yang benar secara bergantian. Jadi kalau kalian berjalan pastinya nggak mungkin kedua kaki langsung kalian arahkan ke depan. Pasti kalau enggak kanan dahulu ya kiri dahulu. Lalu dilanjutkan dengan kaki sebelahnya, jadi bergantian. Jadi dalam PJOK ini ada beberapa macam gerakan dalam berjalan ya. Yang pertama yaitu berjalan di tempat. Jadi berjalannya ini cuma di tempat, nggak sampai maju ke depan, nggak sampai mundur ke belakang atau samping kanan samping kiri. Jadi cukup berjalan di tempat. Seperti contoh ini. Yang kedua yaitu berjalan dengan langkah tegap. Kalau kalian sering melihat yang namanya gerak jalan atau ketika 17 Agustus besok, kalian pasti akan menjumpai yang namanya berjalan dengan langkah tegap. Jadi berjalannya antara kaki dan tangan itu tegap semuanya ya, lurus, tidak ada bengkok sama sekali. Seperti contoh ini. Maju, jalan. Lalu yang ketiga yaitu berjalan dengan saling pegang tangan. Ini merupakan berjalan secara bersama-sama yang berirama ya. Jadi ketika berjalan harus pegangan tangan. Lalu antara kedua anak nanti berjalannya itu bersamaan. Jadi kalau yang di sebelah kanan jalannya itu pakai kaki kanan dulu, maka yang sebelah kirinya juga berjalan pakai kaki kanan dulu. Selanjutnya yaitu tentang berlari. Lari merupakan gerakan melangkahkan kaki yang dipercepat sehingga saat berlari posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Jadi kalau berlari ini sama halnya seperti berjalan, namun dipercepat ya, sehingga kalian akan merasakan tubuh kalian itu seperti melayang di atas permukaan tanah. Nah, di sini berlari itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu lari santai atau jogging. Ini larinya nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat, santai saja seperti lari-lari untuk pemanasan.
Kalau kalian terutama yang laki-laki ingin bermain sepak bola, biasanya melakukan yang namanya jogging terlebih dahulu untuk pemanasan. Seperti contoh ini. Yang kedua yaitu lari cepat atau sprint. Nah, di sini larinya ini sangat cepat sekali. Atau dalam perlombaannya istilahnya itu lari sprint. Jaraknya 100 meter. Jadi siapa yang paling cepat sampai di finish dia adalah juaranya. Jadi lari yang sangat cepat sekali. Seperti contoh ini. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori, and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line, and on the outside it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really. Yang ketiga yaitu lari jarak menengah. Ini larinya memang cepat, namun nggak terlalu cepat sama sekali ya, agak diperlambat sedikit karena biar tidak menguras stamina dan juga energi. Jarak yang ditempuh agak jauh, jadi kalau lari perlahan-lahan dulu, lalu ketika mau sampai finish bisa lari sekencang-kencangnya. Seperti contoh ini. Yang terakhir yaitu belum, ini masih yang keempat ya. Yang keempat yaitu lari jarak jauh atau maraton. Jadi ini larinya jauh, bisa sampai 1 kilo lebih. Nah, agar sampai di finish dengan keadaan baik-baik saja, maka tidak diperkenankan untuk berlari secara cepat langsung ketika start. Jadi ada pelan-pelannya, ada cepatnya, pokoknya harus diatur agar staminanya masih terjaga. Yang terakhir yaitu lari bersambung atau estafet. Ini sama halnya seperti lari maraton, jaraknya juga agak jauh. Namun lari ini dilakukan oleh 2 atau 1 orang lebih. Nanti untuk bersambungnya atau tanda sambung larinya menggunakan tongkat. Seperti contoh ini. Nah, itu tadi merupakan macam-macam atau gerakan berjalan, gerakan berlari. Ada 3 gerakan berjalan tadi ya, gerakan berjalan di tempat, lalu berjalan langkah tegap, dan juga berjalan bergandengan tangan. Sedangkan untuk berlari ada 5. 1 lari santai atau jogging, yang kedua lari cepat atau sprint, yang ketiga lari jarak menengah, yang keempat lari jarak jauh atau maraton, dan yang terakhir yaitu lari bersambung atau estafet. Nah, itu tadi macam-macam gerak berjalan dan berlari. Untuk pelajaran kali ini kita cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian pahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.